Yo, what's up everybody? Selamat sore semuanya. Balik lagi di channelnya Nuvo Motovlog Strip Reza Kusuma Putra. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? So, udah lama banget, ya nggak lama banget sih. Udah lama gue nggak ngupload video ya, udah beberapa hari ini. Jadi belakangan hari ini gue udah mulai kuliah rutin. Ya walaupun gak rutin-rutin banget, yang jelas namanya kuliah malam lah ya, agak lumayan capek. Jadi nggak bisa produktif gitu, kayak 2 hari sekali atau sehari satu video ngupload. Jadi nggak bisa ya. Buat teman-teman yang udah nunggu video gua, yang banyak ngirim ke DM Instagram, ya sorry banget gua nggak bisa rutin-rutin gitu ngupload video. So di video kali ini gua pengen ngebahas part kedua nih. Tentang motor-motor Thailand yang nggak dijual di Indonesia. Kenapa gue pengen bikin part 2 tentang topik ini? Karena di Instagram juga banyak banget yang minta buat bikin part 2-nya. Karena ada banyak motor-motor Thailand yang mungkin beberapa dari kalian itu belum tahu gitu, malah bahkan karena nggak dijual atau nggak dipasarin di Indonesia. So langsung aja kita awali dengan produk Honda ya, karena menurut gua Honda ini paling banyak motor-motornya yang ada di Thailand tapi nggak dijual di Indonesia gitu. Ada lumayan banyak sih, daripada dibandingkan dengan Yamaha atau Kawasaki, Honda paling banyak. Dan yang pertama dari Honda itu adalah Honda Move. Jadi Honda Move ini masih terbilang baru lah ya, diluncurkan sekitar tahun 2017 kemarin kalau nggak salah. Itu motor ini punya desain yang kalau menurut gua sih gimana ya, tapi kalau misalnya ngelihat dari lebar bodi itu cenderung mirip sama Honda Spicy ya. Spicy mah pedas ya. Honda Spicy ya, Spicy. Honda Spicy lah, kalian tahu, mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu Honda Spicy, pasti tahu lah Honda Spicy ya. Jadi kalau menurut gua, kalau ngelihat sekilas gitu dari bodinya yang gemuk-gemuk gitu, Honda Move ini mirip sama Honda Spicy. Menurut gua ya, kalau menurut pandangan kalian mungkin lebih mirip motor apa gitu ya kan. Karena menurut gue familiar banget sih motor ini dari tampangnya gitu. Tapi dengan perkembangan zaman juga di tahun 2017 itu motor ini udah pakai lampu LED. Nah ini lampunya keren sih menurut gue. Lampunya itu udah LED, terus kayak gimana ya, lampu senjanya itu kayak ada aksen-aksen 3D-nya gitu deh kalau gue perhatiin ya. Terus banyak juga artikel-artikel yang bilang memang lampu depannya ini unik dan menarik banget. Tapi ya begitulah, sayangnya nggak dijual di pasar Indonesia ya. Kalau menurut gua pribadi sih motor ini bagus buat masuk pasar Indonesia. Karena motor-motor Thailand kan terbilang aneh ya. Tampangnya terbilang aneh lah pokoknya. Kadang nggak cocok juga sama selera-selera orang Indonesia. Dan lanjut yang kedua masih dari Honda. Nah yang kedua ini masih tetap dari Honda, dan namanya adalah Honda MSX 125. Nah bentuknya ini ya sekilas nggak jauh beda ya sama Kawasaki Z125. Mungkin ini rival banget ya, mereka berdua ini rival banget karena bentuknya itu unik gitu. Motor naked tapi versi mininya gitu. Ya bener-bener motornya itu kecil tapi punya spesifikasi yang lumayan gahar gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di speedonya itu udah full digital ya kayaknya. Ini udah full digital speedonya. Terus sok depannya sudah upside down ya kan. Cuma peleknya cuma 12 inch. Itu kecil banget, jadi bener-bener ngasih kesan imut di motor ini gitu. Mungkin MSX 125 ini bakal jadi pesaing Kawasaki Z125 ya, karena emang bentuknya nggak jauh beda. Tapi kalau dibandingin dengan selera gua antara Honda MSX 125 atau Kawasaki Z125, gua lebih milih Honda MSX sih. Nggak tahu kenapa, selera lah ya. Gua ngelihatnya lebih bagus di Honda MSX juga. Karena lampunya juga udah LED kayaknya kalau nggak salah Honda MSX. Kalau Z125 itu masih ini ya, masih bohlam. Jadi kurang gitu loh. Dan yang ketiga kita lanjut dari keluaran Yamaha. Kita pindah ke keluaran Yamaha nih.
karena Honda menurut gue udah cukup lah ya, itu aja. Jadi keluaran dari Yamaha ini yang ketiga itu dia bebek, bukan Matic. Kali ini dia bebek, yaitu Yamaha X1. Kalau misalnya kalian ngelihat sepintas nih ya, kalau motor-motor kayak gini di Indonesia itu ada, tapi motor Cina. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu lah motor ini nih. Karena ini motornya motor Cina, mirip banget sama motor Cina maksud gua. Jadi Honda X1 ini basic mesinnya itu masih basic mesin Jupiter Z ya. Jupiter Z yang masih karburator yang lama. Nah itu basic mesinnya itu. Untuk spesifikasi mesin sih kurang lebih sama, cuma memang beda di stang sama body lah ya. Tampilannya jauh beda lah ya. Nah stangnya ini menurut gua aneh sih ya, aneh banget. Jadi kalau di Indo itu mungkin wajar di copy sama motor Cina gitu ya, karena menurut gua untuk pabrikan sekelas Jepang gitu buat desain motor kayak gini aneh gitu loh. Kalau menurut gua ya, ini makan selera lah ya, sesuai dengan opini masing-masing. Kalau ini kan menurut opini gua aja. Mungkin ada beberapa orang juga yang ngebela-belain inden body X1 ini karena pengen tampil beda. Tapi kebanyakan orang tahu kalau di Indo itu apa ya, motor kayak gini nih motor Cina gitu loh. Tau gue sendiri pun ngelihatnya gue nggak bisa ngebedain gitu mana motor yang keluaran Cina, mana keluaran Yamaha. Karena dulu waktu gue masih megang Jupiter Z, gue masih aktif di grup, salah satu grup Jupiter Z gitu di Facebook. Itu gue sempet lihat ada Jupiter yang diubah habis-habisan pakai body X1 gitu loh. Lah ini mah kayak motor Cina gitu. Pandangan gue sih ngeliatnya malah kayak motor Cina ini mah gitu kan. Ternyata aslinya itu dari Thailand dan itu nggak dijual di pasar Indonesia. Mungkin kalau dijual di Indonesia pun bakal discontinue dan nggak laku kali ya. Karena bentuknya aneh sih menurut gue. Dan yang keempat masih dari keluaran Yamaha. Kalau Yamaha ini nggak banyak deh, ini mungkin ini yang terakhir yang pernah gue bahas, karena nggak banyak dari Yamaha ngeluarin motor di Thailand tapi nggak dikeluarin di Indo gitu, nggak banyak. Dan motor yang satu ini juga mungkin terdengar asing gitu di telinga kalian, pastilah, karena gue juga baru tahu nih. Gara-gara gue pengen ngebahas ini lagi, jadi gue baru tahu juga ini ada motor ini malah. Jadi motornya itu adalah Yamaha Fiore. Nah, asing kan? Gue juga baru denger ya. Selama ini gue main motor, ngelihat perkembangan motor juga di Thailand juga, ini gue baru denger, baru lihat, atau gue yang kurang update gitu kali ya. Karena motor ini udah dikeluarin lama banget, sekitar tahun 2010 atau 2011 kalau nggak salah. Motor ini bentuknya mungkin klasik sih ya. Kalau gue lihat dari websitenya di Thailand, itu motor ini ditujukan untuk para cewek ya, para cewek ataupun gadis-gadis remaja gitu ya. Ya pokoknya untuk cewek lah ya, kayak untuk Matic awalnya ya kayak gitulah. Entah kenapa ya Yamaha Fiore ini menurut gue juga motor yang aneh, tapi di pasar Thailand itu lumayan laku guys. Lumayan laku ya, nggak laku banget gitu enggak. Karena bentuknya menurut gue itu memang aneh sih. Hampir mirip kayak Vino, tapi lampunya ya kayak Vino ya, bulat gitu. Tapi ya aneh lah pokoknya. Kalau kalian cari di Google ya, coba aja cari Yamaha Fiore. Modif-modifnya pun masih terbilang sedikit lah, nggak terlalu banyak modif-modifnya. Karena menurut gue motor ini aneh gitu kalau dimodif. Pokoknya nggak banget lah gitu. Pokoknya kalau masuk ke pasar Indonesia mungkin sama kayak X1 ya, bakal nggak laku kali. Nggak ngerti deh kayak gimana itu. Dan menurut gue ini motor keluaran Yamaha pertama yang pakai pelek 12 ya, kayaknya sih. Gue nggak tahu kalau sebelumnya ada motor Yamaha yang pakai velg 12. Mungkin ada gitu bawaannya. Mungkin menurut gue ini deh, Yamaha Fiore. Bentuknya aneh banget. Mungkin kalau kalian penasaran detailnya, kalian bisa cari aja di Google. Itu memang nggak banyak yang ngebahas tentang Yamaha Fiore ini karena mungkin aneh ya bentuknya. Nah yang terakhir nih, ini nggak dari Yamaha ataupun dari Honda. Dan yang ini pasti familiar banget buat para pecinta two stroke lover atau pecinta dua tak ya.
itu pasti udah familiar banget. Gua pun yang nggak terlalu suka sama dua tak ya, gua tahu motor ini gitu. Yaitu adalah Kawasaki Serpico. Waduh, keren ya. Namanya Serpico. Jadi Kawasaki Serpico ini dikeluarin di Thailand gitu ya. Ini motor lama sih ya kayaknya menurut gua. Tapi motor ini menurut gua the best look motor dua tak fairing 155 cc kalau gua nggak salah ya. Serpico 150 atau 100 berapa gitu pokoknya ya, di bawah 200 cc lah gitu ya. Mungkin ini tampilannya menurut gue yang terbaik lah. Kan ini menurut gue cakep sih tampilannya. Gue nggak begitu paham tentang dua tak ya ataupun perkembangannya. Jadi tadi gue cuma sekilas dikit aja ngelihat sedikit tentang motor ini. Itu di sana memang udah lama banget di discontinue atau nggak diproduksi lagi. Sama sih udah jadi barang langka juga gitu loh. Bahkan beberapa kali gue lihat itu udah jadi tumpukan barang-barang loakan gitu, tau gak lo? Ya sama Serpico ini ya, pokoknya jejeran motor dua tak di Thailand itu kayaknya udah apa ya? Mungkin buat yang nggak ngerti di Thailand itu udah jadi sampah mungkin ya, buat yang nggak ngerti ya. Bukan berarti gue menghina juga, enggak. Maksudnya ada banyak gitu foto-foto yang nunjukin kalau motor-motor dua tak itu udah nggak dipakai lagi di Thailand. Kalau di Indo mungkin udah jadi harta karun terbesar kali ya bagi para pecinta dua tak, karena itu motor langka banget ya kan, dan harganya udah pasti bakal mahal. Ya udah jadi inceran banget lah menurut gua pastinya. Jadi gitu guys. Nah jadi itu ada 5 motor yang menurut gua nggak dijual di pasar Indonesia, tapi mungkin CBU ya, atau diimpor langsung pakai importir sendiri atau gimana gitulah ya, gue nggak ngerti lah. Kalau menurut gue ya itu tadi, menurut gue itu motor-motor Thailand yang nggak dijual di pasar Indonesia guys. Menurut kalian mungkin ada lagi motor-motor yang nggak dijual di pasar Indonesia atau hanya dijual di Thailand? Kalian bisa tulisin aja di komentar, siapa tahu masih ada ya. Kalau memang masih banyak nanti gue bikinin part 3-nya kalau perlu. Oke guys, jadi gitu aja menurut gue untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gue kali ini silahkan klik like. Jika ada komentar, tulisin ada di komen. Kalau misalnya gue ada salah-salah, mungkin ada yang mau perbaikin salah-salahan omongan gue, ya silahkan tulisin aja di komentar. Kita sharing bareng, mungkin ada yang tahu juga motor Thailand lain yang nggak dijual di Indonesia. Jangan lupa share video gue ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada yang belum tahu malah motor-motor yang nggak dijual di Indonesia itu apa aja gitu ya kan. Jangan lupa subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. So okay guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.